Oke, di sini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 11 sampai 20 ya teman-teman. Jadi di sini gue sarankan teman-teman ketika gue ngebahas soal ini, teman-teman juga pegang materinya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat sama-sama sambil gue melakukan pembahasan agar teman-teman juga menemukan, oh ternyata di sini ya pembahasannya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ke soal yang 11 ya teman-teman ya. Nah, ini tentang hamburger. Gue rasa gue tidak menemukan di materi ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, bagian yang cocok untuk membuat hamburger atau hambagu itu yang mana, seperti itu ya. Di sini ada pilihannya, ada hire, sirloin, sama kata ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang benar itu adalah kata ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu nomor 12 ya teman-teman. Nomor 12, kaji ga hassei shita baai wa yarubeki koto wa nan desu ka? Apa yang harus teman-teman lakukan jika sekiranya terjadi kebakaran ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian customer service halaman 34 ya teman-teman. Di situ dijelaskan tentang penanganan kebakaran. Nah, di sini pilihannya itu adalah jibunde hio kesu, jadi memadamkan api sendiri, seperti itu ya. Mungkin teman-teman ingin menjadi pahlawan, seperti itu ya. Yang kedua itu erebeta de hinanjo ni ikimasu, jadi pergi ke hinanjo atau tempat evakuasi dengan eskalator. Itu salah sekali ya teman-teman. Ketika ada bencana sesuatu atau apapun itu yang terjadi, kebakaran, teman-teman tidak boleh menggunakan eskalator ya teman-teman. Itu salah. Nah, selanjutnya di sini adalah okiasan ni Okina koe de kaji o hassei shita koto o oshirase. Nah, jadi di sini ya memberitahu kepada teman-teman dengan suara yang keras kalau bahwasanya ada kebakaran, seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang paling benar yang harus teman-teman lakukan, seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Nah, selanjutnya masih tentang pelayanan tamu ya teman-teman. Di sini kalau tadi kaji, sekarang yang terjadi adalah jising ya teman-teman, atau gempa. Apa yang harus teman-teman lakukan kalau sekiranya terjadi gempa? Di sini pertanyaannya adalah pilihlah mana pernyataan yang salah. Jadi machigai mono wa dore desu ka? Nah, di sini ya untuk jising atau gempa itu teman-teman bisa lihat di halaman 33 teman-teman, halaman sebelumnya. Di sini yang A, jawabannya benar, yang A itu adalah jibun no mi no anzen o kakuho shimasu. Artinya di sini ya kita memastikan keamanan kita terlebih dahulu. Itu adalah benar ya teman-teman. Karena kalau kita sendiri tidak aman, bagaimana mungkin kita harus akan bisa menganai atau memandu tamu untuk menjaga keselamatan mereka atau memandu mereka ke ruangan evakuasi, ke tempat evakuasi. Kalau kita sendiri nggak selamat, seperti itu. Jadi di sini penting menjaga keselamatan diri sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kalau mungkin teman-teman tidak selamat, tamu juga nggak tahu harus melakukan apa, seperti itu ya. Selanjutnya adalah jising ga okonattara shui jouhou o kakuho anzen o kakunin shitara okyakusan ni hinanjo sasemasu. Nah, jadi di sini ya setelah jisingnya atau gempanya terjadi ya teman-teman, sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman kakuning, teman-teman pastikan lingkungan sekitar teman-teman. Lalu ketika semuanya sudah dirasa aman, teman-teman itu bisa memandu tamu ke tempat pengungsian, seperti itu ya teman-teman. Yang C itu adalah erebeta de hinanjo ni iku. Nah, jadi lagi-lagi ini pilihannya salah ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika ada kebakaran, ada banjir, ada apalagi ya, ada gempa, seperti itu ya, bencana-bencana seperti itu, teman-teman tidak disarankan menggunakan eskalator untuk melakukan proses apapun itu ya, baik itu mengevakuasi diri atau melarikan diri atau apapun itu tidak boleh ya teman-teman. Maka dari itu ada yang namanya tangga darurat ya teman-teman ya. Karena kalau eskalator atau erebeta atau lift ya teman-teman, kadang bisa konslet atau bisa rusak, atau misalnya ketika mati listrik dia tiba-tiba mati. Jadi itu malah membuat teman-teman terperangkap sendiri dalam lift ya teman-teman. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan lift ketika ada bencana. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 14 ya teman-teman. Jika pada saat garpu dan pisau ya teman-teman ya, itu menunjukkan posisi
pukul 8.20 ya teman-teman ya. Jadi seperti gambar ini teman-teman. Itu artinya apa? Nah, itu teman-teman juga harus cari tahu ya. Di situ teman-teman bisa lihat di bagian customer service halaman 11 ya teman-teman ya. Di sini pilihannya itu adalah shokuji owari atau makanan sudah selesai. Yang kedua itu adalah shokujichu atau proses makan sedang berlangsung. Yang ketiga itu adalah shokujio hajimaru atau ingin makan seperti itu ya. Nah, di sini maksud dari gambar tersebut adalah bahwasanya jika sekiranya pisau dan garpu diletakkan dalam posisi arah jam 8.20 itu artinya makanan sedang berlangsung ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus tahu itu. Selanjutnya nomor 15 yaitu adalah tentang kasairi ya teman-teman. Jadi ini masuk ke materi persiapan makanan dan minuman ya teman-teman. Jadi di persiapan makanan minuman itu ada beberapa jenis sayur ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di halaman 6 ya teman-teman, jenis-jenis sayur. Nah, di soal nomor 15, kasairi itu yang mana seperti itu ya. Nah, di sini harus teman-teman cari tahu dulu. Yang A itu ada kyuri, piman, togarashi ya teman-teman. Apakah itu termasuk kasairi? Ya, jawabannya adalah betul ya teman-teman. Kyuri, piman, dan togarashi itu masuk kasairi. Terus di sini ada nasu, tomato, sama horenso ya teman-teman. Itu salah karena di sini seingat gue horenso itu bukan termasuk kasairi ya teman-teman ya. Terus yang C juga ada daikon, satoimo, suika. Nah, daikon, satoimo itu bukan termasuk kasairi ya teman-teman ya, tapi konsairi ya teman-teman. Nah, jadi untuk jenis-jenis sayuran ini teman-teman harus tahu yang mana kasairu, yang mana konsairu, yang mana kajitsuteki, yang mana yang satu lagi ya. Dia 4. Nah, itu teman-teman cek di halaman 6 di bagian persiapan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah nomor 16. Koreisha no okyakusan ni suite. Ini tentang bagaimana cara melayani orang tua ya teman-teman ya. Nah, cara melayani orang tua yang baik dan benar itu adalah, nah di sini pilihan yang A adalah wasuremono ga attara nani mo iwanai. Jadi kalau misalnya ada barang orang tua yang ketinggalan, kita diam aja seperti itu. Tentunya itu salah ya teman-teman. Yang kedua adalah okina koe de yukkuri anai agemas, anaiste agemas. Jadi ketika kita menghadapi tamu orang yang sudah tua, mungkin beberapa mereka keterbatasan dalam pendengaran atau penglihatan ya teman-teman. Jadi di sini kita disarankan untuk menjelaskan dengan suara yang besar tapi pelan seperti itu ya. Jangan meneriaki orang tua seperti itu. Jadi kita jelaskan dengan suara yang besar tapi pelan dan memberikan penjelasan yang baik kepada orang tua seperti itu ya. Itu jawabannya adalah benar ya teman-teman, yaitu B. Selanjutnya yang C itu adalah sonoma yarasemas. Jadi biarin aja dia sendiri seperti itu. Walaupun ada sebagian orang tua yang dia tidak mau ditolongin seperti itu ya. Tetapi sebagai kita yang bekerja di bagian pelayanan, tentunya orang tua harus diutamakan seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan biarkan dia kebingungan sendiri seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 17. Ini teman-teman hitung sendiri ya. Ini soal perhitungan. Di sini dikatakan butuh 200 cc air untuk melarutkan 30 cc alkohol ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, berapa banyak air yang dibutuhkan kalau kita ingin melarutkan 50 cc alkohol? Jadi di sini teman-teman hitung sendiri ya teman-teman ya. Jadi apakah perlu gue kasih jawabannya? Kayaknya sih enggak deh, teman-teman bisa cari sendiri karena perhitungannya simple standar ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 18 ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan hitori de 30 分で90個のおにぎりを作ることができる。15分で450個のおにぎり作ったら何人がいりますか? Nah, jadi di sini dikatakan ya, untuk membuat 90 onigiri itu dibutuhkan satu orang dalam waktu 30 menit ya teman-teman ya. Nah, kalau sekiranya teman-teman itu ingin membuat onigiri sebanyak 450 buah dalam 15 menit, berapa orang yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, ini agak sedikit sulit ya teman-teman, tetapi di sini teman-teman bisa cari jawabannya sendiri ya teman-teman. Nanti untuk jawaban ini kita tulis di komen saja ya. Mungkin untuk soal nomor 17, 18, dan 19 silahkan tulis di komen ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman punya jawaban sendiri, karena di sini gue tidak akan memberikan jawabannya. Karena kalau diberikan jawabannya menurut gue ini bisa dihitung sendiri sih sebenarnya.
Nah, selanjutnya soal nomor 19 ya teman-teman. Di sini gome sama no kaike wa ichiman goseng yonhyaku goju. Hitori sama wa yonseng de haratte itori atari no nokori shiharai wa ikura desu ka. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, 5 orang tamu itu mendapatkan tagihan sebesar 15.450 ya teman-teman ya. Nah, satu orang tamu dari 5 orang ini membayarkan uang 4.000. Jadi, berapa sisa uang yang harus dibayarkan oleh masing-masing setiap orang? Jadi, 4 orang yang tadi, masing-masing mereka harus bayar berapa seperti itu. Karena kan di awal tadi yang satu orang udah kasih uang 4.000 nih, seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali keluar di ujian restoran ya teman-teman. Dan di faktanya, di restoran sendiri pun, kita juga dihadapi dalam kondisi yang sama ya teman-teman. Nah, ini teman-teman silakan hitung sendiri. Nomor 20 ya teman-teman ya. Raiten sareta no okyaksan no kaikei wa 4,500 yen de 5% kupon o tsukattara kaikei wa ikura ni narimasu ka? Nah, jadi di sini ya, tamu yang datang itu memiliki tagihan itu 4.500. Dan si tamu ini memiliki kupon diskon 5% ya teman-teman. Nah, berapa total pembayaran yang harus dibayarkan setelah tamu ini menggunakan kupon 5%. Nah, kalau untuk persentase gue rasa lebih gampang ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan cari sendiri. Nah, ini sekian ya untuk soal nomor 11 sampai 20 ya teman-teman. Untuk soal nomor 21 sampai 30 kita lanjutkan di video berikutnya.